Beberapa hari kemarin, Menteri ESDM menjadi sorotan. Masalahnya adalah soal keribetan pembelian gas nih, yang sangat disayangkan ya. Keribetan itu menimbulkan korban jiwa. Ada apa sih di balik kelangkaan gas ini nih? Ada beberapa gosip yang gue dapet. Salah satunya karena ada yang cemburu politik. Sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, yang di Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Ya, akal sehat kami berjalan, Pak. Udah ya, Pak ya. Udah, kita paham, Bapak. Tenang, Pak. Ya. Kita tahu kan, kalau gas itu sekarang ini adalah kebutuhan pokok rakyat. Terutama para pelaku UMKM lah. Tukang gorengan, penjual gerobakan, industri rumah tangga, dan masih banyak usaha rakyat lainnya yang tergantung pada gas ini nih. Jadi udah seharusnya pemerintah ini nggak bermain-main lah masalah kebijakan gas ini nih. Jangan rakyat dijadikan seperti objek uji coba lah. Harusnya pemerintah itu siapkan dulu infrastrukturnya. Siapin dulu sistemnya, baru dibuat kebijakan. Kalau kemarin itu kayak amatiran banget mereka. Mau gua goblok-goblokin tapi pelakunya orang-orang pinter. Tapi mau gua bilang pinter tapi kelakuannya Ya, TOEOL lah. masa kita bayar pajak buat bayar pejabat kayak gini kualitasnya? Aduh, nggak banget deh. Yang lebih ajaib lagi nih, fenomena gas kemarin itu seperti membongkar tabir misterius. Bahwa selama ini memang ada matahari kembar di dalam pemerintahan Prabowo. Orang-orang yang disebut orangnya Jokowi dalam tanda kutip nih, sepertinya masih belum bisa mengabdi sepenuhnya lah sama Pak Presiden Prabowo ini. Sewaktu Menteri Bahlil mengeluarkan kebijakan nih soal gas ini nih, kita ingat bahwa pihak istana itu mendukung. Yang bicara atas nama istana adalah Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Hasan Nasbi. Dan gak lama kemudian itu dibantah oleh orang dekatnya sekaligus tangan kanannya Pak Prabowo, Pak Dasko. Pak Dasko bilang kalau urusan gas bukan kebijakan Prabowo. Mampus gak tuh Bahlil sama Hasan Nasbi? Ingat, mereka itu Berlabel orangnya Jokowi. dan untuk soal ini, gue sih lebih percaya sama apa yang dibilang Bang Dasko ya. Sebenarnya ada apa sih dengan orang-orang Jokowi ini nih? Kemarin soal pagar laut, orangnya Jokowi sempat protes. Sekarang urusan gas, mereka juga kompak nyusahin rakyat. Padahal Presiden Prabowo udah mengingatkan loh, supaya anggota kabinetnya jangan ada yang bikin gaduh. Tapi orang-orang Jokowi ini selalu bikin gaduh. Kenapa ya? Pasir laut udah, gas udah, besok mau apa lagi? Listrik. Balik lagi deh ke soal gas. Menteri ESDM ini, si Bahlil ini nih, sepertinya sedang amnesia. Dia lupa kalau bosnya ini adalah Prabowo Subianto. Bukan Jokowi lagi. Kok bisa-bisanya dia nekat keluarin kebijakan yang nyusahin rakyat banyak loh. Ya, walaupun Bahlil terkesan pasang badan, tapi dia nggak bisa gitu aja bilang, ini salah saya. Ingat, Bahlil itu udah berlabel dalam tanda kutip nih, orangnya Jokowi. Jadi apapun tindak tanduknya wajib dicurigai ada kepentingan Jokowi di belakangnya. Apalagi muncul spekulasi liar kalau Bahlil ini sengaja ingin menjatuhkan citra Presiden Prabowo. Kenapa? Karena Jokowi cemburu politik. Dia nggak mau image Prabowo lebih baik dari dirinya. Kalaupun Prabowo itu dinilai baik, ya minimal sama lah. Jangan di atas dia, karena dia punya kepentingan untuk 2029 nanti. Jangan mimpi Jokowi akan bijaksana ya. Ingat, dia itu monster politik. Caranya dia sangat halus. Bahkan sampai ada yang bilang cara mainnya Jokowi itu lebih halus dari cara iblis menggoda manusia. Nanti para buzzer mawar biasanya pada komen nih. Kok apa-apa dikaitin Jokowi sih? Iya, karena emang Jokowi selalu ada kaitannya. Ini resiko dari cawe-cawenya dia di pemerintahan Prabowo. Ini tentu beda situasi dengan tahun 2004 dan 2014. Tahun 2004, Bu Mega nggak cawe-cawe di pemerintahan Pak SBY. Dan di tahun 2014, Pak SBY juga nggak cawe-cawe di pemerintahan Pak Jokowi. Mantan presiden yang masih hidup saat ini, ya cuma Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Dan Pak Jokowi tentunya. Kalau Ibu Mega dan Pak SBY memilih jalan untuk menjadi negarawan, kalau Jokowi memilih jalan untuk jadi influencer. Dor. Makanya, apa yang terjadi di pemerintahan Pak SBY
nggak pernah dikaitin sama Ibu Mega. Dan apa yang terjadi di pemerintahan Jokowi nggak dikaitin sama pemerintahan Pak SBY. Tapi ntar dulu, seingat gua waktu itu kalau ada sesuatu yang ngerugiin citranya Jokowi sih, tetap Pak SBY yang disalahin ya. Pokoknya Jokowi nggak boleh salah lah. Jadi urusan gas dan pagar laut ini nih, harusnya jadi pelajaran berharga buat Presiden Prabowo. Buat melakukan pengawasan 100 kali lebih ketat, Pak. Pada pos-pos kementerian tentunya. Yang menterinya itu berlabel orangnya Jokowi. Pos kementerian mana aja? Ya, gua rasa Pak Prabowo udah tahu lah tentang itu. Jangan sampai nanti mereka bikin kebijakan yang bikin gaduh lagi, Pak. Dan nyusahin semuanya nantinya. Tolong kesulitan masyarakat ini dipikirkan. Diambil kebijakan yang benar-benar menguntungkan rakyat. Jangan membuat sulit masyarakat. Ini kebijakan loh. Mereka yang punya kebijakan. Jangan main-main dengan urusan masyarakat. Kalau kebijakan pemerintah seperti itu, tunggu waktunya. Kalau nggak dihancurkan sama masyarakat. Oke, sekian dulu dari gua. Sorry to say kalau ada omongan gua yang nggak berkenan di hati kalian. Perbedaan jangan buat kita untuk berhenti berteman. Gue Iwan Chan, bye.